Halo guys, selamat datang kembali di Thompson Motovlog. Motovlog kurasa petualanganku jiwa. Di video kali ini kita bakal riding santai sambil menyusuri sudut-sudut kota Bandung yang penuh sejarah zaman kolonial Belanda, cerita, dan suasana nostalgia tempo dulu. Perjalanan dimulai dari Jalan Diponegoro sampai Jalan Kebon Kawung. Siapkan kopi kalian, nikmati perjalanan ini, dan jangan lupa tetap hati-hati di jalan. Oke, langsung saja kita gaskaun perjalanan hari ini. Seberang kanan ada Museum Geologi Bandung, pembangunannya dimulai tahun 1928, selesai 1929. Di depan akan melewati Gedung Sate, pembangunannya dimulai pada tahun 1920 sampai 1924. Gedung Sate dirancang arsitek Belanda, Irje Gerber memadukan gaya arsitektur Eropa, Nusantara. Nama Gedung Sate berasal dari ornamen menyerupai tusuk sate di puncak menara gedung. Ornamen tersebut terdiri dari 6 bulatan yang melambangkan biaya pembangunan gedung sebesar 6 juta gulden pada masa itu. Seberang kanan ada Balai Kota Bandung merupakan bangunan bersejarah sudah ada sejak zaman kolonial. Belanda merupakan gudang kopi bernama Koffie Pahuis yang dibangun tahun 1819 milik Andries de Wael. Sebelah kiri ada Santa Angela Bandung, salah satu sekolah Katolik tertua. Didirikan oleh para suster Ursulin asal Belanda tahun 1905 atas undangan MGR Edmundus Leipens. SJ untuk membuka karya pendidikan di Tanah Priangan. Pelayanan pendidikan resmi dimulai 1 Januari tahun 1906. Sebelah kanan Taman Balai Kota, atau dulu disebut Pieters Park, dibangun tahun 1885. Nama Pieters Park diambil dari Peter Sitchhoff, dirancang oleh R. Teuscher. Gedung Bank Indonesia merupakan bangunan cagar budaya, dulu adalah kantor cabang De Javas Bank, Bank Sentral Hindia Belanda. Cabang Bandung resmi dibuka pada 30 Juni tahun 1909. Gereja Protestan tertua tahun 1897, hanya berdiri rumah ibadah sederhana. Gedung Kertamukti merupakan bangunan bersejarah. Gedung ini merupakan rumah milik seorang kaya Belanda Susman. Gedung ini dulunya merupakan bangunan kolonial yang sudah ada sejak sekitar tahun 1921 dan pernah digunakan sebagai kantor perusahaan oli bernama 19NV, Oli Fabriken Kantor. Bangunan tersebut dirancang oleh arsitek terkenal C.P. Wissomaker, arsitek yang juga merancang banyak bangunan ikonik di Bandung. Landmark Convention Hall merupakan salah satu gedung bersejarah ikonik di kawasan Braga, Kota Bandung. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1922 dan dirancang oleh arsitek terkenal Belanda,
C. Penjang, Wolf Showmaker. Gedung Pensil merupakan bangunan cagar budaya. Gedung ini dibangun tahun 1918. Gedung kantor dagang Handel Mage Groot dan Scholz, perusahaan agen resmi Ban Dunlap, dan minyak pelumah Shell. Di depan kanan ada Grand Hotel Pranger, merupakan hotel tertua. Hotel ini berdiri di Jalan Asia Afrika yang sejak zaman kolonial menjadi pusat perkembangan kota dan jalur utama Groot Postweg atau Jalan Raya Pos Sejarah. Hotel Pranger bermula pada akhir abad ke-19. Awalnya, bangunan ini hanyalah toko dan penginapan sederhana yang melayani para pemilik perkebunan teh dan kopi di wilayah Priangan. Pada tahun 1897, seorang Belanda bernama W. Harry C. van de Etterkom mengambil alih bangunan tersebut. Jalan Asia Afrika dahulu bernama Jalan Raya Pos yang dibangun Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels S tahun 1808. Sejarah Hotel Homen dimulai tahun 1871 sampai 1872 imigran asal Jerman bernama August Heinrich Homen membangun penginapan sederhana di tepi Jalan Raya Pos Groot Postweg. Gedung Warren Huis de Vries dikenal toko serba ada pertama di Bandung. Pedagang Belanda Andreas de Vries datang ke Bandung tahun ke-1899. Gedung Merdeka dibangun tahun 1895 dengan nama Societe et Concordia. Gedung ini dibangun tahun 1933 sebagai kantor perusahaan listrik Hindia Belanda. Bangunan dirancang oleh arsitek terkenal Belanda, yaitu Ci Panjang, W. Showmaker, bersama Thomas Karsten dan Henry McLean-Pont. Di kanan ada gedung XNV Nederlandse Handelsmaatschappij te Bandung, adalah kantor perusahaan dagang dan perbankan Belanda. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1912, dirancang oleh Hans Wit Verman bersama Edward Kuipers. Sejarah alun-alun Bandung dimulai sekitar tahun 1810 ketika Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusuma. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1914 sebagai kantor perusahaan asuransi jiwa Belanda. Gedung ex-Netherlands Indische Eskomto Maatschappij merupakan bangunan perbankan bersejarah. Gedung cabang Bandung dibangun tahun 1912 sampai 1913.
Bangunan kantor pos besar yang dibangun antara tahun 1928 hingga 1931 dan dirancang oleh arsitek Belanda J. van Gan. Penjara Banchowi merupakan satu situs sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penjara ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1857 sampai 1877 dan awalnya digunakan menahan tahanan kriminal serta tahanan politik. Penjara Banchowi paling terkenal karena pernah menjadi tempat ditahannya Soekarno pada akhir Desember tahun 1929 oleh pemerintah kolonial Belanda. Soekarno ditahan bersama tokoh PNI lainnya, seperti Gatot Mangkopraja dan Maskun Sumadireja. Gedung Denis dibangun pada tahun 1935 sampai 1936 dan dirancang oleh arsitek terkenal Belanda, Albert Frederik Albers. Jalan Braga merupakan salah satu jalan paling legendaris dan bersejarah di kota Bandung pada era 1920 dan 1930-an. Jalan Braga mencapai masa kejayaannya. Di Jalan Braga juga ada bioskop elit seperti Bioskop Majestic, Bioskop Concordia, Bioskop Oriental. Di masa Hindia Belanda, Sumber Hidangan merupakan salah satu toko roti dan kafe tertua di kota Bandung yang masih bertahan sejak masa kolonial Belanda. Tempat ini berdiri sekitar tahun 1929 dengan nama asli Het Snoefuist. Braga Permai merupakan restoran tertua dan paling legendaris. Restoran ini berdiri tahun 1923 pada masa Hindia Belanda dengan nama asli Maison Bogerigen. Jembatan Kereta Api Cikapundung merupakan salah satu peninggalan penting sejarah perkeretaapian di kota Bandung. Jalur kereta api yang melintasi sungai Cikapundung mulai beroperasi sekitar tahun 1884. Kantor pusat PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan salah satu bangunan penting dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Bangunan kantor pusat ini mulai dibangun sekitar tahun 1909 dan selesai pada tahun ke-1914. Gedung tersebut dirancang oleh arsitek Belanda terkenal, J. van Gan. Sejarah Gedung Pakuan ketika pemerintah Hindia Belanda memindahkan ibu kota Karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung pada pertengahan abad ke-19. Pemindahan ini dilakukan setelah letusan Gunung Gede menghancurkan sebagian wilayah Cianjur. Atas perintah Gubernur Jenderal C.H. F. Pahut, pembangunan gedung kediaman Residen Priangan dimulai tahun 1864. Selesai tahun 1867, perjalanan hari ini menyusuri jejak sejarah kota Bandung, akhirnya sampai di penghujung video. Dari gedung-gedung tua, jalan legendaris, sampai kawasan heritage yang penuh cerita, semuanya jadi saksi perjalanan panjang kota kembang dari masa ke masa.
Semoga video ini bisa menambah wawasan sekaligus membawa suasana nostalgia. Bandung Tempo dulu. Terima kasih sudah menemani perjalanan di Thompson Motovlog. Motovlog kurasa, petualanganku jiwa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Salam Motovlog.